Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 27 pada mata kuliah Basis Data. Di sini saya Rizka Fitri Anwar dengan ujung NPM 140. Saya berkontribusi sebagai pembuat laporan dan juga pada presentasi kali ini saya sebagai moderator. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar dengan ujung NPM 147. Saya berkontribusi dalam pembuatan PPT PowerPoint. Di sini saya berperan sebagai pemateri pertama. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Januari Deki Putra dengan ujung NPM 151. Di sini saya berkontribusi sebagai pembuat PPT dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Galang Nabil Bawa dengan ujung NPM 143. Saya berkontribusi sebagai penyusun laporan dan pada presentasi kali ini saya berperan sebagai pemateri. Saya Raga Wijaya dengan ujung NPM 173. Di sini kontribusi saya sebagai pembuat PowerPoint dan juga di sini peran saya pada presentasi kali ini sebagai pemateri. Baik, mungkin segitu saja perkenalan dari kami. Bisa dilanjut ke presentasi. Baik, di sini saya selaku moderator akan membantu pada presentasi kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rianto, STMT, dan juga Bapak Vega Purwayoga, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Basis Data ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Pemantauan Tumbuh Kembang Anak di Posyandu. Agar pembahasan ini lebih terarah, mungkin bisa dilihat di slide poin-poin. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang pertama ada latar belakang dan permasalahan, yang kedua tujuan, manfaat dan gambaran sistem, yang ketiga analisis kebutuhan sistem, yang keempat entitas dan relasi database atau IRD, dan kelima normalisasi dan struktur tabel, dan keenam implementasi SQL, dan yang terakhir kesimpulan. Mungkin segitu saja poin-poin yang akan kami bahas, bisa dilanjut oleh teman saya sebagai pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih perancangan basis data ini. Yang pertama, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi nasional stunting sebesar 21,5%. Nah, di sini Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran yang strategis untuk memantau tumbuh kembang dan mendeteksi stunting sejak dini. Fakta di lapangan, sebesar 85% dari 300.000 lebih posyandu masih menggunakan pencatatan manual seperti buku kesehatan ibu dan anak dan formulir kertas. Pencatatan manual ini memiliki beberapa masalah seperti data yang mudah rusak atau hilang secara fisik dikarenakan banjir, kebakaran, atau buku yang stoknya terbatas. Kemudian, kesulitan analisis secara manual ini membuat para kader terkadang membuat sedikit terlambat dalam pendeteksian stunting sejak dini. Nah, solusinya digitalisasi untuk membuat pengelolaan data lebih terstruktur dan perancangan basis data terbesar. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama, untuk rumusan masalah, terdapat beberapa poin, diantaranya bagaimana merancang basis data untuk pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Kemudian ada bagaimana memodelkan relasi antara anak, orang tua, posyandu, kader, pengukuran, dan imunisasi. Untuk rumusan masalah ketiga, bagaimana basis data dapat membantu mendeteksi anak dengan risiko stunting sejak dini. Untuk tujuannya, yang pertama merancang basis data dengan sistem pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Kemudian untuk menghasilkan struktur database efisien dan terorganisir, normalisasi 3RF, kemudian ada mendukung deteksi dini stunting dan memantau kelengkapan imunisasi anak. Untuk manfaatnya,
terdapat dua. Yang pertama sebagai manfaat akademik untuk menambah wawasan tentang perancangan basis data, studi kasus kesehatan masyarakat, kemudian penerapan konsep database ERD, normalisasi BDL dan DML pada kasus nyata posyandu. Untuk manfaat praktis, yang pertama untuk membantu kader posyandu dalam pengelolaan data anak, kemudian mendukung deteksi dini stunting melalui query SQL otomatis, dan kemudian mempercepat pelaporan dari posyandu ke puskesmas, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai dasar sistem informasi posyandu di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas analisis kebutuhan pada sistem yang kami buat. Di sini sistem ini memiliki kebutuhan fungsi. Yang pertama yaitu menyimpan data anak, orang tua, posyandu dan kader. Selanjutnya fungsinya juga bisa mencatat data pengukuran dan imunisasi anak. Selanjutnya ada monitoring pertumbuhan anak secara berkala, mendeteksi risiko stunting sejak dini, dan juga yang terakhir menampilkan riwayat pertumbuhan dan imunisasi. Dilanjut ke kebutuhan non fungsional. Di sini memiliki fungsi non fungsional menjaga keamanan data pengguna, memastikan data valid dan konsisten. Sistem memiliki respon yang cepat dan menggunakan constraint database seperti primary key dan foreign key. Baik, dan di sini contohnya pada sistem posyandu ini akan dikirimkan kepada admin data-data mengelola, dan admin bisa melakukan mengelola data posyandu, kader dan sistem yang nantinya data akan bisa dilihat oleh kader posyandu untuk kader ini berfungsi sebagai penginputan data, pengukuran dan imunisasi seorang anak. Ini juga dari kader itu bisa melakukan pengukuran dan imunisasi pada orang tua, bisa melihat riwayat pertumbuhan dan imunisasi dari seorang anak. Jadi dari si orang tua ini bisa masuk ke bagian dashboard, di sana bisa melihat riwayat pertumbuhan serta riwayat dari imunisasi. Selanjutnya di sini ada ERD, yaitu entitas dan relasi database. Pada ERD ini memiliki entitas utama yaitu anak, orang tua, posyandu, kader, pengukuran serta imunisasi. Dan selanjutnya di sini memiliki relasi antar tabel. Yang pertama itu dari tabel orang tua menyambung ke tabel anak, posyandu juga sama ke tabel anak, dari posyandu bisa menyambung ke kader, dari anak ke pengukuran, dari anak juga bisa ke imunisasi. Dan berikut ini dia contohnya relasi antar tabel. Di sini kita bisa saksikan sebagai tabel yang memiliki peran penting untuk menghubungkan semuanya, yaitu tabel bagian DB posyandu anak. Di sini DB posyandu anak ini menyambung ke DB posyandu, terus lagi dari sini menyambung lagi kepada posyandu kader, terus dari posyandu tabel posyandu ini menyambung lagi kepada kader. Setelah itu dari anak itu menyambung lagi ke pengukuran, selanjutnya dari anak ke orang tua untuk mengirimkan data-data, dan yang terakhir pada imunisasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tahap yang cukup penting pada perancangan basis data, yaitu normalisasi data. Mengapa normalisasi data itu cukup penting? Karena tujuan normalisasi data adalah untuk mencegah redundasi atau duplikasi data dan mencegah anomali saat kita mengubah, menghapus, atau menambahkan data, dan untuk menjamin sistem berjalan secara efisien dan terstruktur. Kita langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu UNF atau Unnormalized Form. Adalah data yang belum dinormalisasi. Bisa kita lihat bahwa data masih tercampur. Selanjutnya kita akan lanjut ke 1NF atau First Normalized Form. Apa yang kita lakukan pada 1NF adalah untuk membuat semua data menjadi atomik. Jadi setiap kolom hanya memuat satu data tunggal. Kemudian selanjutnya ada 2NF atau Second Normalized Form, yaitu apa yang kita lakukan pada 2NF adalah untuk menghapus semua dependensi parsial. Jadi setiap atribut non-key harus bergantung pada satu primary key. Selanjutnya ada yang terakhir adalah 3NF atau Third Normalized Form. Apa yang kita lakukan pada tahap ini adalah untuk menghapus dependensi transitif. Jadi semua atribut non-key tidak boleh ada yang bergantung pada atribut non-key yang lainnya. Sekian dari saya mengenai normalisasi data.
Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa implementasi SQL pada sistem yang kami buat. Yang pertama ada pembuatan tabel atau data definition language. Di sini yang ditampilkan itu membuat tabel data anak. Selanjutnya ada pembuatan indeks yang berfungsi mempercepat pencarian data anak. Lalu pembuatan trigger yang menjalankan suatu perintah berdasarkan kejadian tertentu. Lalu ada transaction yang berfungsi untuk menggabungkan semua query pemasukan data dalam sebuah tabel dalam sekaligus. Yang berfungsi sebagai menjaga konsistensi data. Baik, mungkin itu saja yang kali ini saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi pada presentasi kali ini. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu perancangan basis data sistem pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu berhasil dibuat menggunakan model database relasional dan proses normalisasi hingga bentuk third normal form atau 3NF. Nah, basis data yang dirancang ini mampu mengelola data anak, orang tua, posyandu, pengukuran dan imunisasi secara terstruktur dan terintegrasi. Selain itu, implementasi SQL seperti penggunaan primary key, foreign key, index, trigger, dan transaction membantu menjaga konsistensi, keamanan, dan efisiensi pengolahan data. Dengan adanya sistem ini, proses pemantauan pertumbuhan anak, deteksi dini stunting, serta pelaporan data posyandu ke puskesmas dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.